ketika usaha kita sudah berhasil dan sukses. Ternyata kita tidak peduli dengan teman atau saudara kita. Bahkan kita melupakan mereka. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, satu acara di mana kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pagi ini kembali Tuhan berikan kami kekuatan. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, Tuhan, Engkau bukakan berkat firman Tuhan, sehingga melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh diubahkan, kami boleh bertumbuh dalam Tuhan, sehingga kami dapat semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berfirman dan kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah mementingkan diri sendiri. Saat kita dalam kesulitan, seringkali kita bersatu dan saling tolong dalam berjuang. Tetapi, sadarkah ketika kita sudah berhasil, seringkali kita melupakan teman-teman atau saudara kita yang masih berjuang. Hal ini juga terjadi pada bangsa Israel. Kita akan belajar dari perjanjian lama di dalam Bilangan 32. Dituliskan kisah tentang Bani Gad dan Bani Ruben. Mereka memiliki ternak yang sangat banyak. Boleh dibilang mereka adalah sukses. Dan ketika mereka melihat tanah Yazer dan juga tanah Gilead, mereka merasakan bahwa tempat tersebut sangat cocok untuk peternakan dan meminta kepada Musa supaya mereka tinggal di sana. Dan mereka minta supaya tidak ikut menyeberang sungai Yordan untuk berperang bersama saudara yang lainnya yang belum mendapatkan tanah pusakanya. Hal ini seringkali kita juga melakukan hal yang sama ketika usaha kita sudah berhasil dan sukses. Ternyata kita tidak peduli dengan teman atau saudara kita. Bahkan kita melupakan mereka. Di sini Musa menegur mereka. Di dalam Bilangan 32 ayat 6 sampai yang ke-8 dikatakan demikian. Firman Tuhan Bilangan 32 ayat 6 sampai 8. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben, "Bagaimana mungkin saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak mengecutkan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga yang dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk mengamati negeri itu." Musa menegur mereka karena hal ini dapat membawa dampak buruk bagi saudara mereka yang akan maju berperang. Mereka akan menjadi kecut, tidak ada lagi semangat. Bahkan kemungkinan mereka akan merasakan ketakutan. Musa mengingatkan Bani Gad dan Bani Ruben karena orang tua mereka pun melakukan hal yang sama ternyata. Ketika diberi tugas untuk mengintai tanah Kanaan, orang tua mereka merupakan orang-orang yang takut atau pesimis ketika melihat tanah Kanaan. Sehingga membuat hati bangsa Israel pada saat itu menjadi gentar. Di sini Allah murka, sehingga mereka berputar di padang gurun selama 40 tahun. Hingga semua orang tua mereka meninggal, sehingga tidak dapat masuk dan menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan.
kecuali Kaleb dan Yosua yang dapat masuk Kanaan. Karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan mereka percaya bahwa tanah yang Tuhan janjikan itu pasti mereka peroleh. Bilangan 32 ayat yang ke-18. Bilangan 32 ayat yang ke-18, kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Ternyata teguran Musa membuat mereka sadar dan pada akhirnya mereka mau ikut berperang untuk membantu saudaranya untuk memperoleh tanah pusaka. Dari kisah ini hendaklah menjadi renungan bagi kita agar kita tidak melupakan orang lain atau saudara kita saat kita bersama-sama berjuang, saat kita sudah berhasil nanti, dan tidak membuat semangat orang lain menjadi patah ketika mereka masih dalam perjuangan. Dan harus ada seorang atau pemimpin yang mau menegur dan mengingatkan kita bahwa hal ini adalah satu kesalahan. Sehingga kita mau dikoreksi, kita berubah, dan kita bisa mendapatkan dampak yang baik bagi saudara-saudara kita. Sehingga murka Tuhan tidak akan menimpa kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita diingatkan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Setelah kita berhasil, kita tetap ingat saudara kita yang lainnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami agar kami tidak egois, agar kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Bahkan ketika kami berhasil, kami melupakan orang-orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat terus memberikan satu dampak yang baik, semangat yang kuat kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, mereka bisa juga menikmati berkat Tuhan, di mana Engkau memberkati kami, dan kami pun bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan atas peringatan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah dapat kami bawa, kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan dalam acara Close to You pada pagi hari ini. Biarlah tetap semangat, semakin hari kita diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You.